Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita mengurai benang-benang sejarah untuk menemukan pelajaran berharga di dalamnya. Sobat sekalian, ada pertanyaan yang seringkali menghantui kita saat membaca sejarah kelam. Apa yang terjadi setelah sebuah tragedi besar? Apa yang terjadi pada seorang penguasa setelah tangannya secara langsung atau tidak langsung berlumuran darah orang-orang yang dihormati? Hari ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah Islam. Kita tidak akan membahas lagi peristiwa Karbala itu sendiri, tetapi kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana nasib pemerintahan Raja Yazid bin Muawiyah setelah tragedi itu? Apa yang terjadi pada kekuasaannya yang dibangun di atas fondasi yang begitu rapuh dan kontroversial? Kisah ini adalah kisah nyata yang diambil dari berbagai catatan sejarah seperti karya-karya At-Tabari, Ibnu Katsir, dan lainnya. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah tindakan dapat memicu rentetan peristiwa yang tak terduga, membawa sebuah kekuasaan ke puncak arogansinya, sekaligus ke tepi jurang kehancurannya. Jadi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita selalu terhubung dalam setiap perjalanan sejarah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like sebagai dukungan bagi kami. Sudah siap? Mari kita selami babak akhir dari pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Kisah kita dimulai bukan di istana Damaskus yang megah, melainkan dari gemap pilu yang terbawa angin dari padang Karbala. Berita tentang terbunuhnya cucu Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali, beserta keluarganya, menyebar seperti api. Awalnya perlahan, lalu menjadi badai yang mengguncangkan seluruh dunia Islam. Ketika para perempuan dan anak-anak yang selamat dari keluarga Husain, dipimpin oleh adiknya yang tegar, Sayyidah Zainab, tiba di Damaskus dan kemudian diizinkan pulang ke Madinah. Mereka tidak membawa harta benda. Mereka membawa kisah. Sebuah kisah kesyahidan yang menyayat hati, yang diceritakan dari mulut ke mulut di setiap sudut kota Nabi. Di Madinah, kota tempat Rasulullah membangun umat, kesedihan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Rakyat Madinah tidak bisa menerima seorang khalifah yang mereka anggap bertanggung jawab atas tragedi sebesar itu. Terlebih lagi, gaya hidup Yazid yang dikenal gemar akan kemewahan duniawi sangat kontras dengan kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari kota itu. Api pun tersulut. Sekelompok delegasi dari Madinah diutus ke Damaskus untuk bertemu langsung dengan Yazid. Mereka ingin melihat sendiri siapa sebenarnya pemimpin mereka ini. Namun, apa yang mereka saksikan di istana justru memperkuat kebencian mereka. Mereka kembali ke Madinah dengan cerita tentang seorang penguasa yang lebih mirip Kaisar Romawi daripada seorang khalifah yang dikelilingi oleh hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Islam. Maka, rakyat Madinah di bawah pimpinan tokoh-tokoh terkemuka seperti Abdullah bin Hanzalah mengambil langkah yang sangat berani. Mereka secara terbuka mencabut baiat atau sumpah setia mereka kepada Yazid. Gubernur Umayyah di Madinah diusir dan kota itu menyatakan pemberontakannya. Bagi Yazid di Damaskus, ini adalah sebuah penghinaan yang tak bisa ditoleransi. Pemberontakan di jantung spiritual Islam, kota Nabi sendiri, adalah ancaman langsung terhadap legitimasinya. Dia tidak memilih jalan diplomasi, dia memilih jalan pedang. Yazid mempersiapkan pasukan besar, sekitar 12.000 tentara Suriah yang terkenal tangguh dan loyal. Pasukan ini dipimpin oleh seorang jenderal tua yang sangat kejam dan tanpa kompromi, bernama Muslim bin Uqbah. Perintah Yazid kepada Muslim bin Uqbah sangat jelas. Tumpas pemberontakan itu. Jika rakyat Madinah menolak untuk tunduk setelah 3 hari, maka kota itu halal bagi pasukannya. Sebuah perintah yang mengerikan, sebuah perintah yang akan melahirkan salah satu noda hitam paling kelam dalam sejarah Islam.
Pasukan Suriah tiba di pinggiran Madinah. Muslim bin Uqbah memberikan ultimatum 3 hari. Tentu saja rakyat Madinah yang telah bersumpah untuk melawan, menolak untuk menyerah. Mereka mungkin kalah dalam jumlah dan persenjataan, tetapi semangat mereka membara. Dan pertempuran yang tak seimbang itu pun terjadi. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Al-Harrah. Pasukan profesional Suriah dengan mudah menghancurkan perlawanan rakyat Madinah. Ribuan penduduk, termasuk banyak sahabat Nabi yang masih hidup dan anak-anaknya, gugur dalam pertempuran. Namun yang terjadi setelah pertempuran usai jauh lebih mengerikan. Sesuai perintah Yazid, Muslim bin Uqbah membiarkan pasukannya menjarah kota Madinah selama 3 hari 3 malam. Catatan-catatan sejarah melukiskan gambaran yang sangat menyedihkan. Kehormatan kota Nabi dinodai, rumah-rumah dijarah dan kekacauan merajalela. Kota yang dulunya menjadi sumber kedamaian dan ilmu, kini tenggelam dalam duka dan kehancuran. Setelah 3 hari, Muslim bin Uqbah mengumpulkan sisa-sisa penduduk yang masih hidup dan memaksa mereka untuk kembali berbaiat kepada Yazid. Bukan sebagai khalifah, tetapi sebagai budak yang hidup dan matinya berada di tangan sang penguasa. Siapapun yang menolak, langsung dieksekusi. Coba kita renungkan sejenak sobat. Kota yang dibangun dan dicintai oleh Rasulullah, tempat wahyu turun, mengalami tragedi seperti ini di tangan seorang penguasa yang mengaku sebagai pemimpin umatnya. Menurut kalian, apa yang ada di benak Yazid saat memberikan perintah seperti itu? Apakah ini murni arogansi kekuasaan, atau ada ketakutan yang mendalam di baliknya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Setelah menyelesaikan urusan di Madinah, pedang Yazid belum berhenti. Ada satu lagi pusat perlawanan yang lebih besar, yaitu Mekah. Di Mekah, seorang tokoh yang juga cucu dari sahabat terdekat Nabi, Abdullah bin Zubair, telah mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah yang sah. Banyak wilayah di luar Suriah yang mulai mendukungnya. Bagi Yazid, Abdullah bin Zubair adalah ancaman politik yang paling nyata. Maka pasukan Suriah setelah meninggalkan jejak kehancuran di Madinah bergerak menuju Mekah untuk menumpas pemberontakan kedua. Muslim bin Uqbah wafat di tengah perjalanan dan komando diambil alih oleh Al-Husain bin Numair. Pasukan Yazid memapung kota suci Mekah. Mereka mendirikan ketapel-ketapel besar atau manjanik di bukit-bukit sekitar kota dan mulai menghujani Mekah dengan batu-batu besar dan proyektil api. Dalam pengepungan inilah terjadi sebuah insiden yang mengguncangkan hati setiap Muslim. Salah satu proyektil yang dilontarkan mengenai Ka'bah yang mulia. Kiswah atau kain penutup Ka'bah terbakar dan struktur bangunannya pun rusak. Rumah Allah, kiblat umat Islam, menjadi sasaran dalam perang saudara ini. Dunia Islam menahan batas. Pengepungan terus berlanjut. Abdullah bin Zubair dan para pengikutnya bertahan dengan gigih di dalam kota suci. Sepertinya kekuasaan Yazid dengan tangan besinya akan menaklukkan segalanya. Namun takdir punya rencananya sendiri. Di tengah-tengah pengepungan Mekah yang sedang berlangsung, ketika pasukannya merasa kemenangan sudah di depan mata, sebuah kabar tak terduga datang dari Damaskus. Raja Yazid bin Muawiyah, sang penguasa absolut, tiba-tiba jatuh sakit dan wafat. Kematiannya begitu mendadak, usianya belum ada genap 40 tahun. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 3 tahun lebih beberapa bulan. 3 tahun yang penuh dengan darah dan konflik, tragedi Karbala, peristiwa Al-Harrah, dan pengepungan Mekah. Berita kematian Yazid membuat seluruh pasukan Suriah di Mekah kebingungan. Komandan mereka, Al-Husain bin Numair, kehilangan pegangan. Tanpa perintah yang jelas dari pusat kekuasaan yang kini kosong, ia memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan menarik pasukannya kembali ke Suriah. Mekah selamat. Abdullah bin Zubair justru semakin kuat posisinya. Kematian Yazid tidak membawa kestabilan yang ia dambakan. Sebaliknya, ia meninggalkan sebuah warisan kekacauan.
Kekhalifahan Umayyah terjerumus ke dalam perang saudara yang lebih besar yang dikenal sebagai fitnah kedua, karena putranya yang menggantikannya pun wafat tak lama kemudian. Jadi sobat sekalian, begitulah akhir dari kisah pemerintahan Yazid. Seorang penguasa yang mencoba mengamankan tahtanya dengan kekerasan justru menciptakan lebih banyak pemberontakan. Ia memenangkan pertempuran di Karbala dan Al-Harrah, tetapi ia kalah dalam merebut hati umatnya. Ia ingin membangun dinasti yang kokoh, tetapi pemerintahan yang singkat justru mengguncangkan fondasi kekuasaannya sendiri hingga nyaris runtuh. Warisan Yazid dalam sejarah menjadi sebuah pelajaran abadi tentang bagaimana kekuasaan tanpa keadilan, tanpa kebijaksanaan, dan tanpa kasih sayang pada akhirnya akan hancur oleh dirinya sendiri. Ia mungkin berhasil memegang tampuk kekuasaan untuk sesaat, tetapi namanya akan selalu terikat dengan tragedi-tragedi yang menodai sejarah. Terima kasih telah setia mendengarkan hingga akhir. Semoga dari kisah kelam ini, kita bisa memetik hikmah tentang pentingnya keadilan, kepemimpinan yang amanah, dan persatuan. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan like dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan tentu saja, bagi yang belum subscribe, silakan bergabung dengan kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Tuliskan di kolom komentar, tokoh atau peristiwa apa lagi yang ingin kalian kita bahas bersama di episode selanjutnya. Saya Senandung Jelata undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.